Perkenalkan, nama saya Igede Liang Anugrah Octavian dari kelas 10 IPA 1 nomor absen 4. Kali ini saya akan mempresentasikan fungsi linear. Pembahasan fungsi linear akan dibagi menjadi dua, yaitu A dan B. A akan dibagi menjadi notasi, domain, dan range, dan B dibagi menjadi bentuk umum dan grafik. Apa itu fungsi linear? Fungsi atau pemetaan adalah relasi himpunan A ke himpunan B yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat pada satu anggota pada himpunan B. Jadi, fungsi linear adalah fungsi Y sama dengan fx dengan fx sama dengan ax tambah b dalam kurung. AB merupakan anggota dari R dan A tidak sama dengan 0 untuk semua X dalam daerah asalnya. Fungsi linear juga dikenal sebagai fungsi polinom atau suku banyak berderajat 1 dalam variabel X. Fungsi linear adalah suatu fungsi yang memiliki variabel yang pangkat tertingginya adalah 1, atau suatu fungsi yang sketsa grafiknya berupa garis lurus. A. Notasi, daerah asal, dan daerah hasil fungsi. Notasi adalah jika satu fungsi diberi nama f, maka fungsi tersebut ditulis dengan lambang atau notasi sebagai berikut. F memetakan A ke B. Daerah asal atau domain adalah daerah himpunan yang anggotanya dipetakan ke himpunan lainnya. Daerah hasil atau range adalah daerah semua anggota himpunan yang dipasangkan dengan tiap anggota himpunan yang dipetakan. Berdasarkan gambar 3.21 diperoleh beberapa hal berikut. 1. Semua nilai X lebih besar daripada negatif 2 memenuhi, sehingga daerah asalnya adalah X lebih besar daripada negatif 2 atau X merupakan anggota dari negatif 2 tidak terbatas. 2. Semua nilai Y lebih besar daripada negatif 6 memenuhi, sehingga daerah hasilnya adalah Y lebih besar daripada negatif 6 atau Y merupakan anggota dari negatif 6 tak terbatas. Berdasarkan gambar 3.2 nomor 2 diperoleh beberapa hal berikut. 1. Semua nilai X sehingga daerah asalnya adalah X adalah bilangan real atau X merupakan anggota dari bilangan real. 2. Nilai Y yang memenuhi adalah Y kurang dari 1 atau dengan kata lain Y tidak mungkin bernilai lebih dari 1, sehingga daerah hasilnya adalah Y kurang dari 1. Y merupakan bilangan real atau Y merupakan anggota dari negatif tak terhingga, 1. Berdasarkan gambar 3.2 nomor 3 diperoleh beberapa hal sebagai berikut. 1. Semua nilai X memenuhi kecuali X sama dengan 2, sehingga daerah asalnya adalah X tidak sama dengan 2. 2. Semua nilai Y memenuhi kecuali Y sama dengan 1, sehingga daerah hasilnya adalah Y tidak sama dengan 1. Daerah asal dan daerah hasil sebuah fungsi sebaiknya digambarkan dengan menggunakan interval fungsi. Contoh, daerah asal fungsi yang digambarkan pada gambar adalah semua bilangan real X pada interval X kurang dari 2 dapat ditulis sebagai berikut. Demikian halnya untuk nilai Y. Daerah hasilnya adalah semua bilangan real Y pada interval Y kurang dari 1 dapat ditulis sebagai berikut. Daerah asal sebuah fungsi dapat juga ditetapkan secara jelas atau tegas, misalnya jika ditulis seperti berikut. Dengan demikian, daerah asal fungsinya adalah semua bilangan real X yang dibatasi dengan 0 kurang dari X kurang dari 3. Jika daerah asal sebuah fungsi tidak ditentukan secara tegas atau jelas, maka dengan kesepakatan bahwa daerah asal fungsi adalah himpunan semua bilangan real X yang membuat fungsi f terdefinisi. Sebuah fungsi f dikatakan terdefinisi pada bilangan real apabila f anggota himpunan bilangan real. Perhatikan fungsi berikut.
Fungsi f tidak terdefinisi untuk nilai x yang membuat penyebutnya bernilai 0. Dalam hal ini, fungsi f tidak terdefinisi pada x sama dengan 2. Dengan demikian, domain fungsi f adalah x tidak sama dengan 2, x merupakan anggota dari bilangan real. Fungsi g tidak terdefinisi untuk x negatif, sehingga domain fungsi g adalah x lebih besar daripada 0 dan x anggota himpunan dari bilangan real. B. Bentuk umum fungsi linear dan grafiknya. Berikut adalah bentuk umum fungsi linear. Y merupakan variabel terikat. A merupakan koefisien. A tidak sama dengan 0 merupakan bilangan real. X variabel bebas dan B adalah konstanta yang merupakan bilangan real. Grafik fungsi linear Y sama dengan fx dengan ax tambah b. Dalam bidang kartesius berupa garis lurus yang tidak sejajar dengan sumbu x maupun sumbu y. Grafik fungsi linear ini memotong sumbu y di sebuah titik dengan koordinat y sama dengan b. Bilangan a disebut gradien atau koefisien arah dari garis lurus tersebut, dan a sama dengan tan alfa, di mana alfa merupakan sudut yang dibentuk oleh garis lurus terhadap sumbu x positif. Perhatikan gambar grafik fungsi linear di bawah ini. Berikut ini adalah beberapa langkah untuk melukis grafik fungsi linear, antara lain: 1. Menentukan titik potong dengan sumbu x, di mana y sama dengan 0, sehingga didapatkan koordinat a x1, 0. 2. Menentukan titik potong dengan sumbu y, di mana x sama dengan 0, sehingga didapatkan koordinat b 0, y1. 3. Menghubungkan dua titik a dan b, sehingga akan terbentuk garis lurus. Persamaan linear juga bisa ditulis dengan menggunakan simbol y sama dengan ax sama b. Hal ini untuk memudahkan kita dalam memahami gambar. Adapun ketentuan dalam menggambar grafik fungsi linear, yaitu 1. Apabila b bernilai positif, maka fungsi linear akan dilukiskan garis dari kiri bawah ke kanan atas. 2. Apabila b bernilai negatif, maka fungsi linear akan digambarkan garis dari kiri atas ke kanan bawah. 3. Apabila b bernilai 0, maka fungsi linear akan digambarkan garis yang sejajar dengan sumbu datar x. Jika b bernilai negatif, di sini kita contohkan dengan y sama dengan 10 dikurang 2x. Maka kurva akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Berikut gambarnya. Jika b bernilai positif, di sini kita contohkan dengan y sama dengan 2 tambah 2x. Maka kurva akan bergerak dari arah kiri bawah ke kanan atas. Berikut ini adalah gambarnya.